Perkenalkan, nama saya Denis Majuntak, NIM 0805-1282-4290-48, kelas L2. Jadi saya akan membuat laporan video praktikum penginderaan sel kelautan, materi suhu permukaan laut, klorofil A, dan ZPPI. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu yang dimaksud dengan suhu permukaan laut. SPL itu adalah suhu air laut pada lapisan paling atas. SPL itu penting untuk mengetahui kondisi perairan, cuaca, arus laut, dan perubahan iklim. Biasanya itu diukur dalam satuan derajat Celcius. Kemudian CHL atau klorofil A adalah pigmen hijau pada fitoplankton yang digunakan untuk fotosintesis. Nilai CHL ini menunjukkan banyaknya fitoplankton atau tingkat kesuburan perairan. Biasanya itu diukur dalam mg per meter kubik. Kemudian itu ada ZPPI, itu zonasi potensi penangkapan ikan. Itu adalah wilayah laut yang diperkirakan memiliki potensi ikan tinggi berdasarkan parameter oseanografi seperti SPL, CHL, arus, dan kondisi lingkungan laut lainnya. Biasanya itu digunakan untuk membantu nelayan menentukan lokasi penangkapan ikan yang efektif. Langsung saja ke pengolahannya. Untuk pengumpulan datanya itu kita buka web Ocean Color Lover 3 level 4. Di sini kita pilih ini produk statusnya itu standar, terus ini akomodis. Nah, di produk ini kita pilih yang SST sama CHL. Ini SST. Terus untuk rentan tahunnya itu tahun 2025 bulan November. Ini juga bulan 2025. Nah, kita ambil datanya itu 1 bulan. Terus ini daily, lalu di resolusinya ini kita pakai yang 9 km. Kemudian kita ekstrak output data. Setelah itu ini di bagian tipenya ini kita centang semua, lalu download. Nah, ini kemudian kita salin yang ini, yang kedua yang di SST 9 ini. Kita go to https. Nah, kita login dulu. Setelah itu ini kita tunggu sampai datanya terunduh. Nah, sudah terunduh, kita kembali lagi ke sini, kita download data yang CHL. Nah, ini tinggal kita ganti aja menjadi CHL klorofil. Kemudian ini resolusinya tetap, kemudian kita ekstrak output data, lalu sama kayak tadi kita centang, lalu kita download. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Kemudian setelah datanya kita unduh tadi, kita langsung masuk ke software SIDAS, kita ke file, kita open product, lalu kita masukin data yang udah kita download tadi. Kita open. Kemudian setelah datanya muncul, kita klik tanda panah yang di sini, kita ke band, kita ke masukin yang SSD, kita klik 2 kali, lalu kita tunggu. Nah, setelah muncul, terus kita masukin juga yang klorofil A biar wilayahnya itu bisa sama. Kita masukin langsung dua-duanya datanya. Kemudian kita ke window, kita tile horizontal agar datanya bisa muncul. Kemudian kita zoom ke program Indonesia, terus
setelah ini kita ke Red Angel. Kita Red Angel wilayah di sekitar sini, sekitar Laut Flores. Kemudian kita ke raster, lalu kita subset. Dua-duanya kita subset. Setelah itu kita klik kanan pada ini, terus kita export max pixel, lalu centang ini semua, lalu write to file. Ini kita simpan, lalu kita save. Sama aja dengan yang SSD, kita ke kanan, export max pixel, terus kita ini di select mouse ini kita pilih yang geometri, lalu kita oke, terus ini kita centang semua, lalu kita write to file. Ini kita simpan, lalu kita save. Kemudian kita drag data dari yang kita simpan dari sidas tadi. Kemudian kita hapus semua datanya ini kecuali longitude sama latitude sama chlorophyll-nya. Setelah itu kita blok chlorophyll-nya, terus kita ke filter, lalu kita ke filter. Kemudian kita klik tanda panah yang ke bawah, terus kita cari, terus kita oke. Nah, bagian ban ini kita hapus. Nah, setelah itu kita centang lagi, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita simpan bentuk txt. Kemudian kita drag lagi yang SSD. Kemudian kita rapikan lagi seperti yang tadi. Kita hapus semua kecuali longitude sama latitude dan SSD. Kemudian SSD ini kita blok, terus kita filter. Lalu kalau begini berarti tidak ada yang error. Kemudian kita ke file, kita save. Kemudian setelah kita buka ArcGIS, kita ke add data, kita masukin SHP window. Nah, kemudian setelah SHP window-nya masuk, kita ke file, kita add data XY data, lalu kita masukin data SSD dan CHL yang sudah kita perbaiki di Excel. Kemudian kita add. Nah, Z file-nya ini kita masukin yang SSD. Kemudian kita koordinatnya ini datanya ini kita bagi S198, lalu kita oke. Nah, untuk lanjut ini, kemudian kita ke search, kita cari IDW.
Kemudian pada inputnya ini kita masukin SST. Nah, pada Z value nya ini kita masukin SST, lalu ini kita simpan namanya dw SST, lalu kita lalu kita tunggu sampai selesai. Kemudian setelah muncul, kita klik kanan pada ini, terus kita ke properties, lalu di Symbiology ini kita ke classified, terus value di sini di coloran ini kita ubah warnanya itu dari merah ke hijau, terus kita flip color, terus kita untuk SPL nya itu ini, kemudian kita uncen ini untuk hasil dari SPL. Kemudian kita uncentang dulu, lalu kita masukin data CHL laut Flores. Ini kita kita ke file, kita add XY data, lalu kita masukin CHL laut Flores, kita add, lalu di sini kita masukin chlorophyll A, terus ini lalu kita nah untuk ini kemudian kita ke search, kita cari IDW lagi, kita masukin di input feature-nya ini yang CHL, lalu Z value file-nya ini kita chlorophyll A, lalu kita simpan lalu kita lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian setelah selesai, pada CHL ini kita klik kanan, kita ke properties, terus ini kita flip color, kita ini kita flip color, lalu kita nah ini untuk hasil dari CHL, dan ini yang SPL. Di sini kita buka ArcGIS, terus kita data, kita masukin SHP Indo, kemudian kita masukin data XY data, kita masukin data SST sama CHL, terus ini kita ubah SST, terus kita kemudian kita masukin lagi data CHL. Kemudian setelah muncul, kita ke retention wilayah ini, kemudian kita ke layer ini, kita ke kanan, terus convert graphic to feature, lalu di sini kita ubah namanya menjadi daerah dan kita save. Setelah itu kita ini delete, kemudian kita ke art toolbox, kita ke analysis tool, terus overlay, kita pilih erase, di input erase ini kita masukin daerah kajian, kemudian erase ini kita pilih yang Ikalu, terus kita simpan,
kita kasih namanya area kajian, terus kita save, lalu kita oke. Setelah itu kita ke ArtboX di Geostatic Analysis tool ini, terus di Interpolation kita pilih yang IDW. Nah, pada inputnya ini kita masukin SST, terus ini kita buat SST, kemudian di environment ini processing function ini kita masukin area kajian, kemudian di raster analis ini juga kita masukin yang bagian mask ini area kajian, lalu kita oke. Terus untuk outputnya ini kita buat IDW SST lalu kita save, lalu kita oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian ini untuk SST, kemudian kan ini baru SST, terus kita buat lagi yang CHL, kemudian kita ini input feature-nya ini kita masukin CHL, di langit ininya Z value-nya ini kita klorofil A, environment-nya ini kita masukin yang area kajian, raster analisisnya ini juga kita buat area kajian, terus kita oke. Untuk outputnya ini kita masukin IDW CHL, lalu kita save, kita oke. Nah, ini untuk hasil dari IDW dan CHL. Kemudian setelah ini selesai, kita ke ArtboX lagi, kita ke spatial analysis tool, terus surface, pilih kontur. Nah, di kontur ini kita masukin yang IDW SST, kemudian untuk kontur intervalnya ini kita buat maksimal 5, terus untuk base konturnya ini 25, ini kita buat namanya kita save, lalu kita kemudian kita ke ArtboX lagi, kita masukin kontur untuk CHL, input rasternya ini kita masukin CHL, kemudian base konturnya ini 0,5, base konturnya ini 0,2, kemudian kita save, lalu kita save, terus kita oke. Setelah itu di kontur SST ini kita klik kanan, terus open attribute table, kemudian di table option ini kita pilih yang select by attribute, kemudian kontur lebih dari 32, lalu kita play. Nah, setelah itu kita lakukan juga hal yang sama dengan kontur CHL, kita open attribute table, ini kita lebih dari 2. Kemudian setelah itu kita ke processing, terus kita ke intersect, lalu kita masukin kontur CHL sama kontur CHL, kemudian di sini kita buat namanya ZPPT Latas, kemudian kita save, lalu isi lagi inputnya ini kita pilih point, lalu kita oke. Setelah itu ini di simbol ini kita edit simbol, kemudian simbol ini kita pilih karakter, lalu ini kita pilih S3 environment,
Kita pilih logo ikan, terus kita bisa ubah warnanya. Nah, untuk ukurannya bisa kita perbesar. Nah, ini untuk JPPI. Ini udah selesai, ini tinggal kita lakukan layout saja. Nah, ini untuk hasil JPPI. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.